Halo Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang mengulas tentang dunia wisata dan dunia kuliner dan bisa menjadi referensi kamu. Travelers, kali ini saya ada di Bali dan ada banyak pilihan hotel di area Kuta dengan berbagai fasilitas dan harga yang ditawarkan. Nah, buat travelers yang cari-cari hotel bintang 5 di sekitar Kuta dengan harga yang miring tapi kamarnya cukup luas, nah salah satu yang saya rekomendasikan adalah Hotel Arya Duta Kuta Bali. Travelers, jadi Hotel Arya Duta ini lokasinya boleh dibilang cukup strategis ya. Selain dekat dengan pantai Kuta, juga posisinya di sebelah Mall Lippo. Jadi kalau mau cari makan atau beli oleh-oleh nggak perlu repot, tinggal melipir ke mall sebelah. Juga cuma perlu 10 menit berkendara ke Bandara Ngurah Rai. Jadi bisalah manfaatin waktu ke destinasi lain sebelum menuju bandar udara kalau waktunya sempit. Nah, sekarang saya sudah sampai di Hotel Arya Duta. Ini saya mau check in dan udah agak malam ya travelers, jadi suasananya udah agak gelap. Di depan ada Henry's Cafe yang lumayan gede ya. Nah, Henry's Cafe ini sebenarnya juga bagian dari Hotel Arya Duta dan berlantai 2. Nah, saya yang baru pertama ke sini hampir salah masuk ke cafe depan, mengira ini adalah lobi Hotel Arya Duta. Tapi petugas segera mengarahkan saya menuju pintu lobi hotel. Jadi menuju lobinya kita bisa masuk melalui akses masuk di sebelah kanan dan menuju ke lobi hotel. Lobinya nggak terlalu gede travelers, tapi cukup nyaman. Ada beberapa kursi untuk menunggu. Ada juga beberapa lemari pajangan sebagai unsur dekorasi di lobinya. Kalau melihat interior lobi sih, saya merasa kesan Balinya nggak terlalu terlihat ya travelers. Tapi unsur alamnya juga cukup menonjol dengan penggunaan bahan-bahan natural sebagai material furniture dan meja resepsionisnya. Kemudian juga petugasnya juga melayani dengan ramah. Nah, untuk welcome drinknya kita bisa mengambil sendiri di atas meja yang tersedia. Welcome drinknya ini tamarind tea yang segar. Kalau Bali kan biasanya identik dengan ukiran patung, ukiran-ukiran kayu. Nah, di lobi ini tidak terlalu terlihat nuansa unsur-unsur Bali yang tradisional tadi. Jadi sebelumnya saya sudah reservasi untuk tipe kamar Grand Deluxe Premier. Nah, sekarang saya sudah selesai proses check-in. Sekarang yuk kita lihat gimana kamarnya. Lokasinya di lantai 2. Dan sekarang saya menuju ke kamar. Di depan lift juga ada beberapa kursi dan pajangan dekoratif. Koridornya sih cukup tenang dengan warna-warna yang terang. Jadi kesan bersih dan lapangnya terlihat dengan jelas. Sekarang saya sudah tiba di depan kamar. Masuk ke kamar, cukup tapping akses card. Dan inilah kamarnya. Kamarnya cukup luas, sekitar 50 meter persegi, interior dengan warna terang dan furnitur yang juga berwarna coklat muda. Tempat tidurnya ukuran king travelers dengan bantal dan kasur yang empuk. Di kiri dan kanan bed ada lampu baca dan juga nakas lengkap dengan colokan listrik dan saklar lampu. Jadi colokan listriknya ini ada 2 tipe, colokan listrik yang biasa kita gunakan di Indonesia, yang colokan bulat dengan 2 lubang, dan kemudian ada colokan internasional. Juga di sisi bed ada alarm di sisi kanan. Buat tamu yang ingin ke pantai dan butuh kain pantai, disediakan juga 2 lembar kain pantai Bali untuk digunakan tamu. Kamarnya sih bergaya modern minimalis ya travelers, tapi saya suka karena tidak terlalu banyak pernak-pernik dan kesannya luas dan lega. Amenities di kamar cukup lengkap ya travelers, ada mini fridge juga. Kemudian amenitiesnya mulai dari teh, kopi, gula, semuanya lengkap. Kemudian teknik menggunakan brand Brewme. Kopinya sasetan dengan brand Java Espresso. Juga ada pemanas air. Di kamar juga ada sofa dan coffee table. Jadi bisa buat duduk-duduk ngeteh atau santai-santai di kamar. Juga ada directory book di atas meja yang menjelaskan tentang lokasi, fasilitas apa yang bisa kita manfaatkan selama di Hotel Arya Duta ini. Selain sofa dan coffee table, di kamar juga ada kursi dan meja bulat. Ini multifungsi ya, bisa untuk breakfast, bisa untuk kerja, atau sekedar ngobrol, bisa saja. Terus ada TV ukuran 52 inch, ini termasuk Smart TV ya travelers, bisa channel internasional juga. Nah, untuk koneksi WiFi juga cukup kencang tanpa ada kendala. Kelengkapan kamar lainnya juga ada lemari, ini lemarinya jenis 2 pintu, di dalamnya ada kimono, setrika, juga mejanya, juga ada safe deposit box, ada slippery. Nah, kalau mau laundry, biaya laundrynya juga murah banget ya travelers untuk ukuran hotel bintang 5 di Bali. Nah, sekarang kita cek kamar mandinya ya travelers. Kamar mandinya sih termasuk ukuran yang gede ya.
kita bisa masuk dengan 2 pintu. Yang pintu yang pertama bisa lewat sisi area bed dengan menggunakan pintu geser. Nah, pas dibuka bathtubnya juga langsung terlihat. Jadi kamar mandinya ini nuansa putih gading dan juga warna krem. Jadi kamar mandinya juga terlihat lega dan bersih. Satu pintu lagi menuju kamar mandi, kita bisa masuk lewat pintu samping lemari. Nah, dengan pintu dorong ini travelers, jadi kamar juga terasa lega dan luas karena pintunya bisa dibuka meskipun terlihat langsung kamar mandi, tapi karena kamar mandinya bersih, jadi tidak masalah ya ketika kita berada di kamar dan pintu dorong ini kita buka. Kemudian di kamar mandi selain ada bathtub, ada juga shower dengan tipe handheld dan tipe curah. Nah, di shower room juga ada shower gel, ada shampoo, conditioner. Ini nggak pelit ya, ukurannya besar. Kemudian ada juga handuk, air mineral, kemudian ada hair dryer. Nah, toiletries-nya juga lengkap ya travelers, dan ini disimpan rapi dalam keranjang rotan. Ya, jadi terlihat menarik ya. Ada sanitary bag, sisil, shaving cream, cotton bud, sikat gigi, odol, shower cap, kemudian ada razor, body milk, komplit dan semuanya. Oh ya travelers, untuk tipe kamar ini juga tersedia balkon ya. Jadi tinggal buka pintu dan kita bisa melihat view ke arah taman. Layout kamarnya kan berbentuk U ya, U-shape travelers. Jadi ketika buka pintu balkonnya, kita juga akan melihat view ke arah kamar seberang. Tapi nggak usah khawatir ya travelers, karena jaraknya juga cukup jauh. Dan di antara kamar kita dengan kamar seberangnya itu ada taman. Dan juga ada banyak pohon tinggi sehingga kita tidak akan saling melihat dan kita tidak akan terganggu dengan view dari kamar seberang. Sekarang travelers, saatnya kita menuju breakfast. Jadi breakfastnya disediakan di rooftop resto, ini ada di lantai 2. Ini juga searah menuju pool. Karena kamar saya juga berada di lantai 2, maka saya tinggal berjalan ke arah belakang. Tinggal mengikuti petunjuk arah saja. Nah, berjalan di sepanjang koridor, ada beberapa kursi dan pejangan bernuansa tradisional di sudut-sudut lantai. Jadi nggak terlihat membosankan sih. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai menuju resto. Kita naik tangga dulu. Kalau kita lurus itu menuju kolam renang. Nah, kita belok ke sebelah kanan. Restonya nggak begitu gede ya travelers, lantainya menarik dengan menggunakan keramik bermotif batik hitam putih. Ini terkesan vintage juga ya. Kemudian dindingnya diberi lukisan mural, terlihat menarik ya dengan warna-warninya. Nah, resto ini konsepnya semi open, jadi terbuka dengan kipas di ceilingnya, jadi pertukaran udara juga cukup baik. Nah, plafonnya juga dari kayu dengan bentuk segitiga dan sebagian dindingnya juga dilapis dengan kayu. View-nya adalah kawasan sekitar ya. Untuk makanannya disajikan di atas meja dengan taplak kotak-kotak hitam putih khas Bali. Menunya macam-macam ya travelers. Kalau saya lihat sih untuk menu utamanya ada nasi goreng, ada mie goreng. Kemudian menu westernnya ada beef bacon, sosis, salted vegetable, fried chicken, pasta, kemudian ada beef roulade. Nah, karena ada tamu juga dari berbagai negara, di sini juga disediakan masakan India ya. Dan kemudian ada juga bread and pastry, ini lengkap dengan madu dan jam. Kemudian ada juga aneka sereal, salad, dan aneka cold food seperti keju dan smoked meat. Ada juga hijau, kemudian minumannya jus dan lainnya, ada juga pisang goreng dan kue-kue ringan seperti kroket. Sekarang lanjut ke kolam renang ya travelers. Nah, kolam renangnya juga ada di lantai 2, ini berdekatan dengan resto. Kolam renangnya konsepnya outdoor. Ini sebenarnya infinity pool ya, tapi view-nya adalah city view. Kemudian bentuk poolnya memanjang, tapi panjangnya cukuplah untuk membakar kalori tubuh. Nah, di sepanjang pool ada lazy bed dengan kayunya untuk jemur. Di belakangnya ada sebidang tanah dengan rumputan dan kemudian tanaman-tanaman. Nah, material di sekitar kolam ini kombinasi antara keramik tapi unsur di luarnya menggunakan batu alam. Di sebelah pool ada pool bar yang lantainya dari kayu. Mau pesan makan minum habis renang atau sekedar duduk menikmati sunset, ini bisa menjadi pilihan bagi travelers yang menginap di sini. Mau menikmati sunset dari pool ini juga bisa ya travelers. Ada kursi bar yang disediakan dekat dengan pembatas kaca, lengkap dengan meja panjangnya. Jadi travelers bisa menghabiskan waktu di sini sambil menikmati sunset. Ini view sunsetnya juga cakep ya travelers dari poolnya.
terlihat warna langitnya jingga. Nah, ini situasi pool juga pada malam hari dengan lampu berwarna jingga yang sudah mulai dinyalakan. Cakep juga travelers. Biasanya sih banyak visitor bule yang duduk-duduk di sini sambil menikmati city view dengan lampu-lampunya dan menikmati minuman dari pool bar. Nah, kalau mau nge-gym di sini travelers juga tersedia fitness center. Ruangannya dilapisi dengan dinding kaca. Peralatannya sih boleh dibilang standar ya. Mau latihan beban, latihan kardio juga bisa di sini. Juga tersedia handuk dan air mineral di fitness centernya. Oh ya travelers, tadi kan saya udah bilang ya kalau layout hotel ini berbentuk U-shape. Nah, di tengah-tengah hotel ini ada taman yang juga dilengkapi dengan beberapa, ya kalau boleh dibilang seperti saung sih, tapi bukan saung tradisional ya. Ini lengkap dengan busa dan bantal-bantalnya. Jadi mau leye-leye sambil menikmati udara bebas, mau sambil baca atau ngobrol, ini bisa di saung-saung ini ya. Nah, sebagian lantainya ini terbuat dari kayu. Jadi ini sebenarnya taman kombinasi dengan taman basah dengan taman kering ya. Jadi karena menggunakan unsur kayu, kesannya ini dibuat senatural mungkin supaya konsep natural healingnya ini bisa terasa kali ya. Boleh dibilang meskipun hotel ini berada di area Kuta yang terkenal padat, tapi suasana di dalam sih terasa tenang juga. Nah, di area ini juga ada glass house travelers. Jadi ini semacam ballroom dengan dinding dari kaca bermotif mosaik. Makanya disebut glass house. Kalau lihat fungsinya sih ini bisa digunakan sebagai wedding hall atau conference room. Bentuknya melengkung seperti kurva ya. Dan ini memang terlihat menarik kontras dibandingkan dengan bangunan-bangunan di sebelahi. Pada malam hari suasana di taman juga terlihat cakep ya dengan lampu-lampu yang menyala. Juga pantulan cahaya lampu dari glass house ini menjadi kesannya sedikit romantis. Terus kalau travelers lagi punya waktu tapi nggak ingin keluar jauh, nah, bisa manfaatin waktu pergi ke mall sebelah namanya Mall Lipo. Jadi hotel ini juga punya akses langsung ke Mall Lipo karena letaknya yang berdekatan. Nah, dari hotel ke mall ini kita bisa lewat pintu depan atau menggunakan akses dari lobi yang terkoneksi langsung ke mall. Nah, buat travelers yang bosan dengan makanan di hotel atau males menggunakan ojek online untuk memesan makanan, ini bisa cari makan ke mall, ada variasinya juga ya. Atau kalau pengen beli oleh-oleh, ini bisa langsung melipir ke mall ini. Di mall ini ada beberapa souvenir shop yang cukup besar dan cukup lengkap untuk membeli oleh-oleh buat teman atau keluarga atau yang lainnya. Kemudian kalau mau nongkrong atau cari suasana baru, di depan hotel juga ada Cafe Henry. Suasananya asik buat nongkrong atau ngopi-ngopi atau buat lunch atau dinner juga bisa di sini. Menunya mostly western food ya, dan yang terkenal di sini adalah steaknya. Travelers, meskipun hotel ini kelihatannya area tidak terlalu luas dan kemudian lahan parkirnya juga sempit, gak usah khawatir ya, karena sebenarnya hotel ini menyediakan lantai parkir di basement bagi travelers yang membawa kendaraan pribadi. Jadi bisa parkir di basement, kemudian ke kamarnya bisa langsung menggunakan lift, tapi harus menggunakan access card dan tapping di tempat yang disediakan. Oh ya travelers, jadi hotel ini kan nggak punya private beach ya meskipun berada di area Kuta. Tapi kalau travelers ingin ke pantai, nah hotel menyediakan shuttle car ke pantai terdekat. Namanya disebut Pantai Jerman. Saya juga nggak tahu kenapa disebut Pantai Jerman ya. Tapi sebenarnya nih Pantai Jerman ini nyambung dengan Pantai Kuta. Nah, kalau kita mau ke sana memanfaatkan shuttle car dari hotel, kita tinggal infokan ke resepsionis pada jam-jam tertentu tersedia shuttle car ke Pantai Jerman dan kembali ke hotel. Oke travelers, demikian review kita mengenai Hotel Arya Duta. Terima kasih sudah mengikuti virtual tour saya di Hotel Arya Duta Kuta Bali. Kalau ada pertanyaan atau komen atau yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih travelers, jangan lupa like, subscribe, and share supaya kamu bisa terus mengikuti cerita-cerita menarik, wisata kuliner, dan traveling di channel ini. Thank you, salam sehat.